بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض, yang artinya apabila dikatakan bagi mereka itu orang-orang munafikin, la tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ai bi ta'wiqin nas an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya dengan menahan-nahan manusia, menghalang-halangi manusia dari agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, orang-orang munafikin itu hanya saja kami jadinya berbuat baik, nang menghalang-halangi orang supaya jangan memegang agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap menghalangi itu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena hati mereka itu sudah berpenyakit. Tuhan berfirman menjawab mereka. Ujar Tuhan apa? Ala ay bala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bahkan bahwasanya mereka ialah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu dengan menghalang-halangi manusia dari agama Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak tahu. Kada sadar bahwasanya Allah Ta'ala memperlihatkan Nabinya Muhammad SAW atas kerusakan mereka. Mereka berbuat kerusakan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan bagi mereka itu berimanlah kamu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Ini orang-orang beriman menasihati kepada orang-orang munafikin supaya mereka itu jangan lagi berbuat kerusakan, yaitu dengan menahan-nahan orang daripada beriman dan
Yang kedua, menasihati menyuruh supaya beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Disuruh beriman seperti beriman manusia. Siapa manusia yang sempurna dalam kemanusiaannya, yang mengamalkan dengan tuntutan akalnya, seperti sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, atau seperti Abdullah bin Salam dan lainnya daripada orang mukmin ahli kitab. Disuruh beriman macam itu, turuti. Ini menasihati. Mereka menjawab. Kenapa jawabannya? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami beriman dengan Muhammad SAW dan Al-Quran itu seperti beriman orang-orang yang bungul-bungul itu. Nah, diparahkannya orang-orang bungul. Kenapa? Wa innama safahul mu'minin litahqiri sya'nihim li'anna aktsarahum fuqara wa ba'dhum mawalin ka Suhaibin wa Bilal. Hanya saja mereka membungulkan, membodohkan orang-orang mukmin itu karena hina. Hal mereka itu mukminin itu dulu dalam kehinaan. Karena kebanyakan mereka itu orang yang beriman ini orang yang susah-susah, orang yang fakir, dan setengah mereka itu orang yang dimerdekakan. Ada Abid, Jam Suhaib, Bilal, dan lain-lainnya itu banyak daripada orang-orang yang hina. Khabbab bin Arad itu yang beriman, tukang pantai. Nah, ini kebanyakan daripada orang lain. Jadi mereka itu menjawab, apa kami pantas latnya kami beriman macam orang yang bungul-bungul itu beriman. Nah, lalu Tuhan pulang berfirman menolak sehabis-habis tulakan. Ujar Tuhan apa? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah ya. Bahkan ujar Tuhan bahwasanya mereka itu ialah orang-orang nang bungul tambuk, ialah si orang munafikin atau orang-orang kafir itu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka itu orang-orang nang bungul. Merasa pintar aja. Padahal bungul mana cagar, kemana cagar kana neraka. Nah, itu bungul bebanara. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan apabila menemui mereka itu orang-orang munafikin, akan orang-orang beriman terdapat non Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain, Sayyidina Utsman ka Sayyidina Ali, napa gawen orang munafikin? Mereka berkata, kami beriman dalam sembunyian seperti kamu beriman. Kita sama-sama aja yang beriman juga. Ini bukan orang munafikin, terdapat Abu Bakar, terdapat Sayyidina Utsman, Ali. Kami pun beriman juga macam kamu juga dalam sembunyian. Wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan ini? Yaitu pembesar-pembesarnya yang mereka itu kuasa atas berbuat kerusakan di muka bumi ini. Siapa yang memimpinnya waktu itu? Lima orang aja. Ka'ab bin Ashraf dari orang Yahudi di negeri Madinah, Abu Burdah di kabilah Bani Aslam, Abdul Dar kabilah Juhainah, Auf bin Amir kabilah Bani Asad, Abdullah bin Aswad di negeri Syam. Ini pemimpin yang berbuat kerusakan, yang menahan-nahan orang. Berlima ini kepalanya. Ini disebut syaitan karena mereka itu macam syaitan pekerjaan, ya, mau merusak orang. Lima apa mereka itu? Limbah bolik kembali kepada syaitan pembesar-pembesar, tapi pada terdapat Abu Bakar sama-sama aja. Tapi beriman aku bersembunyi bandara, beriman macam kamu juga beriman. Nah, terdapat syaitan-syaitannya, pembesar-pembesarnya, mereka itu berkata supaya jangan disangka balainan agama. Ujarnya, kami serta kamu atas agama kamu juga dalam bersembunyian. Innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami mendhahirkan iman itu kepada orang-orang mukmin. Hanya mau ulu-ulu benar aja, mau ulu-ulu. Kami kada terlintas sedikit juga pun beriman nang sebenarnya, cuma mau ulu-ulu benar aja. Mau ulu-ulu Nabi kalau tak mau ulu-ulu para sahabat berata. Ucapannya apa ujar Tuhan? Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas ulu-uluan mereka. Tuhan membalas karena Tuhan mau ulu-ulu juga. Di mana? Dalam dunia dan di negeri akhirat.
Amma fid dunya fali'annahu ta'ala atla'a ar-rasul ala asrarihim ma'annahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha anhu. Adapun dalam dunia, maka bahwasanya Allah Ta'ala memperlihatkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahasia mereka itu nang disimpannya nang nya kada bujur beriman tadi Tuhan menampaikan mahabarakan Nabi Muhammad, maka mereka itu bahimat menyembunyikan behimat, tapi Tuhan menampakkan kepada Rasulullah memadahkan bahwa sini orang munafik, orang nang kada beriman. Itu dalam dunia. Tahu aja Nabi Muhammad. Wa amma fil akhirah faqala Ibnu Abbas idza dakhala al-mu'minuna jannah wa kafiruna an-nar fataha Allahu min al-jannati baban ala jahim fil mawdi'il ladzi huwa maskanul munafiqin. Fa idza ra'a al-munafiquna al-baba maftuhan kharaju min al-jahim wa yatawajjahuna ila jannah wa ahlu jannati yanzuruna ilaihim. Fa idza wasalu ila babil jannah sudda alaihimul bab. Adapun di negeri akhirat, Tuhan mau ulu-ulu macam apa? Nah, berkata Ibnu Abbas, apabila masuk orang mukmin ke dalam surga dan orang kafir ke dalam neraka, Tuhan membukakan dari surga itu satu pintu atas neraka jahim. Di tempat yang neraka jahim itu kediaman orang munafikin. Ini di bawah, tapi pintu surga dibuka. Maka apabila melihat orang-orang munafik itu akan pintu itu terbuka, dan pintu surga terbuka, mereka itu keluar dari neraka jahim dan menghadap ke surga. Beparat rupanya. Ada jalan juga rupanya lah. Jadi menghadap ke surga. Dan ahli surga memandang kepada mereka itu, orang-orang surga melihatnya bubuhan munafikin nih, berjalan terus memarahi ke pintu surga. Maka apabila mereka sampai ke pintu surga, lalu ditutup atas mereka itu pintu itu. Ditutup pada terbulik pulang mendusur. Beparak aja hanya gugur pulang ke neraka jahim. Nah itu firman Tuhan, yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari itu orang-orang beriman dari orang kafir tertawaan. Wah, kacar hendak masuk ke dalam surga. Nah ditawakannya tutup pulang, bulik ke dalam neraka pulang. Kenapa dibuka-buka pulang pintu surga? Nah, kita melihat emaknya rupanya nampak aja lah. Rupanya ada TV juga rupanya lah. Nah, jadi nampak aja kelihatan tadi manuk dengan paparak. Nah, ada jadi pulang, lusur pulang ke neraka. Nah, macam itu diulu-ulu membalas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah menempokan mereka itu kebingungan dalam kesesatan mereka itu. Dilihatkan oleh Tuhan biar jadinya macam itu, tapi di akhirat kena awas jagarnya dalam neraka ketahuan. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Mereka itulah si munafikin, orang kafir yang menukarkan, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mengambil sesat ditinggalkan petunjuk Tuhan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka tidak beruntung perdagangan mereka itu dan mereka tidak dapat petunjuk. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Sifat mereka itu ujar Tuhan, orang-orang munafikin padahal nifaknya itu seperti orang yang menyalai api. Menyalai api itu di waktu kadap supaya aman, dengan sebab api itu dirinya nyaman, ahlinya dan hartanya selamat. Jadi menyalai api berpanas, kedinginan, kadap pulang. Nah, lalu sifat orang munafik ini diumpamakan macam orang yang menyalai api supaya aman dirinya, dapat berpanas, ahlinya nyaman, ada api dulu dan hartanya pun selamat daripada perampok. Kalau mbak api-apian dah. Nah, falamma adha'at ma haulahu, maka tatkala menerangi api itu tempat yang dikelilingnya, lalu melihatnya, dapat melihat aman dari apa yang ditakutinya, hartanya selamat, dirinya nyaman kalau berpanas sama api. Dhahaballahu binurihim, Allah Ta'ala menghilangkan dengan cahaya mereka itu, cahaya dengan nur cahaya mereka itu, api itu hilang, kadap. Fatarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
dan Allah meninggalkan mereka nang menyalaiti dalam kegelapan. Mereka tidak melihat gelapnya malam, gelapnya awan, dan gelap pajahnya api itu. Lalu kada kawa melihat lagi. Fakadzalika haula'il munafiqun aminu ala anfusihim wa auladihim wa amwalihim bisababi izhari kalimatil iman. Fa idza matu ja'ahumul khaufu wal 'adzab wa hum fil qabri wa ma ba'dah. Macam itu jatuh umpamanya orang-orang munafikin dah yang diumpamakan macam orang menyala api tadi. Mereka itu aman atas dirinya dan anak buahnya dan hartanya dengan sebab menzahirkan kalimah iman. Beriman mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aman, harta aman, diri aman, anak buahnya aman. Kada diapa-apai, kada diperangi, kada dibayar, dipukul pajak, kada. Itu kalau rasa nyaman kalau tak macam api tadi. Itu napa? Allah Ta'ala menghilangkan cahaya api tadi. Iya nak. Apabila mati kena di dunia aja nak aman. Apabila mati datang akan mereka itu oleh ketakutan dan ada siksaan Tuhan di dalam kubur dan sesudah kubur kena neraka. Nah ini macam itu orang munafik macam orang yang menyalai api. Umpamanya. Juga senyaman, rasa senang, tapi mbahnya dimusnahkan Tuhan cahayanya nya kegelapan. Macam itu tah sifat-sifat orang munafikin, inya memzahirkan iman bananya. Tapi kadang menggawi, ya kata. Macam itu. Mungkin kita mintuju tak? Sama aja, itu munafikin bahari bukan? Munafikin bahari, munafikin wahini pak, sama aja kada lain. Mbahnya asyhadu an la ilaha illallah, ina beriman tapi menggawi kada, napa tak? Pekerjaan wajib-wajib kada dikerjakan. Bilang meirit lah. Apa kada manggawi? Napa? Kena di akhirat. Macam itu datang kata dan ada kubur yang kita kisahkan urusan sembahyang segala macam-macam bukan? Nah, nyari tahu. Dikira orang beriman padahal zahirnya benarnya mengucapkan tapi batinnya kada juga. Apa kada manggawi sama sekali perintah-perintah Tuhan, suruhan-suruhan Nabi kada. Sama aja orang munafikin bahari itu. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli dari Tuhan daripada nang benar. Mereka tidak mendengar akan nang benar itu pendengaran nang menerima. Mendengar aja tapi kada mau menerima. Nah ini itu tuli ngarannya. Tuli naon nang benar kada mau menurut. Tahu aja dibujur orang jatah mengarasi. Nah ini Omyun, bukmun, bisu pulang daripada kebaikan. Maka mereka tidak bisa mengatakan perkataan yang sesuai bagi kejatuhannya. Mukmin nang zahir, nampak mestinya ka batin-batin. Aja zahir benar aja beriman, batinnya kah? Ada. Nah itu bisu daripada nang baik. Omyun pulang tuli buta daripada jalan petunjuk. Maka mereka tidak melihat akan petunjuk itu penglihatan yang manfaat. Melihat aja jalan-jalan kebaikan, petunjuk-petunjuk Nabi yang menunjukkan keesaan Allah, Rasul Nabi Muhammad, mukjizat macam-macam ditampilkan. Mereka itu buta. Napa? Kadang melihat aja tapi kadang mengambil manfaat sama sekali. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali daripada kekufurannya dan kesesatannya. Kadang mau tetap mengalasi dalam kekafiran dan dalam kesesatan, kadang mau menurut. Nah ini kenapa? Karena penyakit juga penyakit kenapa? Nah itu hati penyakitnya ini bubuhan munafikin, bubuhan kafir itu garis besarnya penyakitnya dalam hati adalah yang paling besar hiri dengki. Lawan Nabi Muhammad itu buhan munafikin juga hiri dengki. Abu Jahal dan kawan-kawannya hiri dengki. Karena bisa melihat kebenaran Nabi Muhammad. Nah, itu tahu aja dibujur coba mengarasi terus-terusan. Ini buhan munafikin dan buhan Abu Jahal itu. Gimana wadahnya? Oh, kan neraka sembunyian jaga neraka. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau lagi sifat-sifat orang munafikin itu seperti orang yang karena hujan nabat. Nih hujan dari langit nang turun dari langit ditimpa hujan nang lebat dari langit. Mereka itu berada di tengah padang.
dalam hujan yang labat itu pulang beberapa kegelapan. Gelap tabalnya berturut-turut hujan itu, dan gelap awan serta gelapnya malam. Sifat orang munafik ini. Wa ra'dun, dan petir. Ini suara yang didengar dari awan. Wa barqun, dan kilat. Mereka menjadikan orang yang kena hujan tadi, yang timpa hujan tadi, ujung jari mereka, telunjuk jari ini, kenapa? Di telinga mereka itu karena takut daripada suara petir tadi, sebab takutan mati pulang. Takutan lalu bercucuk telinga ini. Nah, ada karena takutan mati, sebab takutan mati. Nah, ini sifat orang munafikin macam itu. Apabila turun Al-Quran yang diumpamakan macam hujan yang labat tadi, nasihat-nasihat kalau macam-macam, dan juga wa'idnya, janji siksa pula, supaya mereka itu takut kepada Allah, takut dengan neraka. Dalil-dalil yang nyata pula, macam kilat yang terang itu dihabarkan oleh Rasulullah. Mereka itu napa bacocok talingan kada mendangari. Nah, ini takutan mati. Kenapa? Karena mereka itu menutup telinga mereka itu dari mendengar Al-Quran karena takut cenderung kepada beriman. Yang mana beriman itu menempati mati kepada mereka. Maka bahwasanya meninggalkan agama itu mati. Jadinya takutan mati, anggapannya dia cocok talinga. Macam itu apabila datang Al-Quran, nasihat-nasihat dari Al-Quran, baik wa'idnya, janji neraka, janji surga, dalil kebenaran Nabi Muhammad macam kilat yang terang itu, ya kada mau menerima, bacocok talinga, kada mendengar. Nah, itu takutan mati. Ya. Karena anggapannya itu masuk dalam agama, meninggal agama itu bahari itu beriman, itu mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi dengan orang-orang kafir ilmunya dan kekuasaannya, maka mereka tidak terluput sedikit juga pun dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, dan dalam kekuasaan. Yakadu barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar akan penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyawfi, tiap kali menerangi kilat itu bagi mereka, mereka berjalan pada cahaya kilat itu. Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila gelap atas mereka itu tetap di dalam kegelapan. Ini pun tamsil juga, contoh isi Al-Quran itu menakutkan hati mereka itu dengan menyambar kilat itu dengan penglihatan mereka. Sama lawan kilat, isi Al-Quran itu aturnya menakutkan bana kabar-kabar neraka, janji-janji neraka itu. Nah, itu macam kilat, kita melihat kilat kan takutan kan. Nah, macam itu Al-Quran datang menerangkan kepada mereka, hampir-hampir menyambar penglihatan mereka, tapi mereka itu kada takutan naturalnya tapi tetap aja. Nah, tapi limbah melihat keuntungan yang disukainya, kabar untuk kegembiraannya supaya dapat gharimah dan terpelihara darah dan harta, sama naon mereka itu ditamsilakan berjalan di kilat itu, nah melihat di kilat nih pinalapang tegalnya berbagi gharimah rasa umpat ya. Nah, dan pula wa idza allama alaihim qamu, ini tamsilkan mereka itu berhenti apabila ada perintah-perintah nang berat, nang mereka tidak suka, macam sembahyang, macam puasa, mereka itu berhenti kada mau menurut. Tapi kalau urusan harta ghanimah, paiyanya pinanya hendak mau nyompat perang, tahu umpat pada hata bukah mau luakan bukah, pak ada harta ghanimah paiyanya pembagian dulu. Nah, ini bukan orang munafikin, ulama atau alahum masyaufi. Wa idza allama alaihim qamu, apabila gelap atas mereka, mereka tetap dalam kegelapan itu. Artinya apabila datang perintah-perintah nang berat, nang musyaqqat nawaninya, mereka itu bertahan, kada mau, macam sembahyang, macam puasa, macam zakat, kada mau tanya. Nah, itu sifat-sifat orang munafikin. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan jikalau menghendaki Allah,
niscaya menghilangkan dengan pendengaran mereka itu dengan sebab petir tadi dan pendengaran mereka. Jikalau menghendaki Allah bisa memusnahkan dan menghilangkan pendengaran mereka itu dan penglihatan mereka itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu. Menghilangkan pendengaran tadi, penglihatan tadi, kuasa. Tapi dilihat akannya kada ditempokan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, biar itu di akhirat kena. Kemudian sambungan ayat tadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, jar Tuhan. Dahulu itu khitab kepada ahli Makkah atau kepada orang-orang Yahudi. Ini umumnya pula itu bahari. Jadi hai manusia, berataan hendaklah kamu menyembah akan Tuhan kamu, masakan akan Tuhan dengan beribadat kepada Allah, jangan ke lain, jangan kepada hal lain. Hendaklah maasakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan akan kamu daripada setitik air mani. Walladzina min qablikum, dan orang yang sebelum kamu, padahal kamu tidak ada sesuatu. La'allakum tattaqun, supaya kamu takut akan Allah, takut kemurkaan Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Tuhan yang menjadikan bagi kamu bumi itu sebagai hamparan, wassamaa binaan, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan menurunkan Allah dari langit itu akan hujan. Hujan turun dari langit. Riwayat daripada Khalid bin Ma'dan, ia berkata, al-mataru ma'un yakhruju min tahtil arsy fayanzilu min sama'in ila sama'in hatta yajtami'a fi sama'id dunya fayajtami'a fi mawdi'in fataji'us sahabus sawat fatudkhiluhu fatashrabuhu fayasuquhullah haitsu sa'a. Hujan itu air yang keluar dari bawah arsy, maka turun hujan itu dari langit ke satu langit sehingga berhimpun di langit dunia. Hujan jadi dari aras turun langit pertama 7, 6 sampai ke langit pertama, maka berhimpun hujan itu pada suatu tempat ada. Lalu datang awan yang hitam, maka awan itu terus membawa menghirup awan itu kan hujan itu. Lalu Allah Ta'ala menghalaukan akan hujan itu di tempat yang dikehendaki. Kapan nambah? Jadi itu pendapat kita. Yang lain adakah tanya Ibrahim pendapat di bawah aja? Rajin hujan gak sehujan dah. Di laut aja. Nah itu ada kita nih. Ini kitab Quran. Daripada ini tafsir Khalid bin Ma'dan. Dan juga ada pendapat daripada Mu'tazilah. Ujar Mu'tazilah, inna sahab lau kharatin kal ibil fayanzilu yasrabu min abarhi malih bimiqdarin wa yatarku fi jawi fatansifuhur riyah fayahlu summa yusaku haitsya'allah. Pendapat Mu'tazilah, awan itu baginya khurtum, macam lalai seperti onta. Maka ia turun awan itu lalu menginum, mengisap daripada air laut. Ini pendapat Mu'tazilah, di air laut itu dengan sekadarnya mengambil, awan itu mengambil di lautan itu, kemudian ia mengangkat di udara, lalu tiupnya oleh angin, lalu tawar asal banyu masjid, kemudian lalu dihalaukan kira-kira akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Mu'tazilah. Dari pendapat kita tadi itu kebanyakan dari bawah arsy turun ke langit dan tampak di langit dunia, lalu diambilnya juga oleh awan. Awan itu nang membawa dihalaukan ke kemari di mana tempat yang perlu hujan dihujani. Nah kita besokan tadi hujan, hujan. Ini nah, tegar perlu pulang nih kada hujan nih, ya agar bertablik malam ini nah. Nah DRS Adnani nah jaga membacanya malam ini nah di halaman masjid nih yang diadakan oleh Majelis Ulama Kabupaten Banjar dalam menyambut hari
1 Muharram enggak? Nah, abad 100 abad ke-15 ya. Nah, ini malam ini jadi kaum muslimin hendaklah melihat kalau orang datang kita kada pinandu jadi untuk kedatangan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah taala mengeluarkan dengan sebab hujan itu dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Allah taala menumbuhkan dengan sebab hujan itu macam buah-buahan makanan untuk kita dan untuk seluruh makhluk. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu syarikat dalam beribadat, sekutu-sekutu dalam beribadat, walha kamu mengetahui, tahu aja bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan, bukan dia yang dijadikan. Nah, kemudian kata mufassir lagi, faman ta'ammala hadhil mawjudat as-sufliyah wal ulwiyah wa ikhtilaf ashkaliha wa alwaniha wa tibaiha wa manafiha alima qudrata khaliqiha. Barang siapa memikirkan ini nang mawjud alam semesta ini, baik yang di bawah baik yang di atas, bumi Tuhan kalau nang menghamparkannya macam hamparan kita, langit ulah macam atapnya kada batihang pulang, dan berlain-lainan sikilnya, bentuknya, warnanya dan tabiatnya dan manfaatnya seluruh asya ini. Memikirkan bujur-bujur, tahulah dia akan kekuasaan Tuhan dan keadaan keasaannya dan adanya Allah. Ini tentu tahu memikirkan alam nang mewujud ini, menunjukkan ada nang maulah, ada nang menjadikan. Nah, seperti mengata setengah Badawi waktu dia ditanya mad dalil ala wujudir rabb, ujar orang apakah dalil atas adanya Tuhan? Kan Badawi itu, Badawi menjawab, ya subhanallah, innal ba'ra la yadullu ala al-ba'ir wa inna athara aqdam la tadullu ala al-masir. Subhanallah, ujar Badawi menjawab bahwasanya tahi onta itu sungguhnya menunjukkan atas ontanya. Kada bisa ada tahi onta kalau kada ada ontanya. Dan bahwasanya bekas tapak itu menunjukkan ada nang berjalan. Untuk kalau melihat keracak itu mesti ada nang berjalan, kada bisa ada keracak kalau kada nang berjalan. Nah, lalu pasama udati abrajin wa ardi dati ujajin wa biharin dati amwajin yadullu ala wujudil latifil khabir. Maka langit yang mempunyai bumi yang terhampar, laut punya gelombang, seluruhnya itu menunjukkan atas adanya Al-Latiful Khabir, Tuhan yang maha halus, yang maha mengetahui. Walhasil anna wujudas sani qad syahida bihi kullu mawjud fala yunkiruhu illa man tamasallahu ala basiratihi kaddahriyah. Hasil pembicaraan bahwasanya adanya yang maulah ini sungguhnya menyaksikan dengan dia seluruh yang mawjud ini, maka tidak bisa mengingkarkan akan dia kecuali orang yang sudah Allah Ta'ala membutakan atas mata hatinya. Macam orang dahri itu kada percaya adanya Allah, bahwa Tuhan yang menjadikan alam semesta ini kada percaya. Inya kaum dahri ini bangsa kaum PKI, kalau ini anti Tuhan, ini kada Tuhan sama sekali, ini anti. Kita pang di mana dapat? Wa amma kaunus sani huwa Allah fa mustafadun minar rusuli alaihi wassalam. Adapun keadaan yang maulah ini, maulah kita, maulah langit alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka diambil faedah daripada Rasul-Rasul alaihi wasallam. Rasul nang maha barakan langit ini Tuhan nang maulah, kada bisa pengada sendirinya. Nah, ini kaum dahri nang anti Tuhan ininya kada percaya bahwasanya langit ini ulahan Tuhan, kada percaya. Nah, ini tempat kaum dahri. Pernah dihikayatkan kaum dahri ini datang kepada Harunur Rasyid. Lalu ia berkata, ya Amirul Mukminin, qad ittafaqa ulama wa asrika ala anna lil alami sani'an. Amirul Mukminin, sungguhnya ittifaq ulama-ulama di zaman engkau ini atas bahwasanya bagi alam itu ada nama ulah. Ya Tuhan nama ulah tadi ujar. Lalu ujar si dahri ini, paman kana fadilan min haula fa'muru liyahduraha.
hahuna hatta abahasa mahu baina yadayka wa usbita annahu la yasalil alam sani. Ujar Dahri, siapa ada yang lebih daripada mereka itu di zaman ikam nih, nang di masa ikam nih, orang-orang ikam nih, siapa yang mempunyai kelebihan tentang ilmu, suruhkan akan dia supaya hadir ya di sini, sehingga aku membahas sertanya di hadapan engkau, dan aku menetapkan bahwasanya bagi alam ini tidak ada yang mengulahnya. Ujar Dahri, bah, badi apa? Harun Rasid, nak kancang-kancang jo Dahri, kaum Dahri ini, bukan Dahri ini. Maka lalu Harun Rasid mengutus kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah ini orang yang paling alim, orang yang paling alim di zaman Harun Rasid. Dan dihabarkan sidin bahwasanya si Dahri tadi hendak bahujjah, hendak membawa basual jawab. Inya mengatakan bahwasanya alam ini tidak ada yang mengulah ajarannya, ada dengan sendiri. Nah, dihabarkan. Jadi hendak basual, inya dapat mengalahkan siapa nampak alifnya. Maka lalu ujar Abu Hanifah, ulun pun pergi sesudah sembahyang zuhur. Aja. Menit aja biarnya Dahri itu mancang-mancang di istana dulu, biar ulun pergi sesudah sembahyang zuhur. Maka tatkala sampai waktu zuhur, Abu Hanifah sidin belum datang. Berhimpun pembesar-pembesar, ini terkumpul ulama-ulama juga pembesar-pembesar dari kerajaan datangan, dan kaum Dahri tadi pun datang juga. Baduhulu mesapainya, ini cegar membahas. Kemudian Abu Hanifah datang, tapi lawas benar, tadudi lawas benar sudah terkumpul barataan. Pina sudah balisah Dahri itu mana artinya kada wani juga cekennya bersoalnya. Lalu datang Abu Hanifah, limbah datang disambut oleh Harun Rasid dan didudukkan Abu Hanifah itu di tengah-tengah majelis. Sudah duduk, lalu kaum orang Dahri tadi berucap, ya Abu Hanifah, lima abta tapi majika. Hai Abu Hanifah, kenapa engkau terlambat dalam datang engkau ini? Kenapa jadi lawas banan hanya datang? Tuhuk menunggu sudah. Ujar Abu Hanifah menjawab, qad hasalali amrun ajib fadzalika abta. Sungguhnya terjadi bagiku perkara yang sangat ajaib. Nang ajaib terjadi naon aku, karena itulah aku terlambat datang. Lalu ujar Dahri, apa nang ajaib? Ujar Abu Hanifah, rumahku di belakang pemandian. Pokoknya mau barang nih masa bajokong, kayaknya nih masa barangan. Lalu aku keluar dari rumahku dan aku datang ke pantai pemandian itu, hendak menyubarang. Ya buat kayak Harun Rasid rumah di Sebarang. Ada jembatan juga hari banyak nih biji bajokong. Nah, hendak menyubarang, sekalinya aku melihat kapal nang buruk. Bandak ditabing juga kapal ini babatak. Papan-papannya putus, sudah rongkangan. Maka tatkala jatuh penglihatanku ke kapal itu, lalu kapal itu terus bergerak dan nang rongkang-rongkang tadi terus berhimpun, terus bersambung, dan kapal itu terus berjalan lalu sehat, terus mendatangi naon aku. Kapalnya benar aja, kapal rongkang tebatak pulang, lalu mbah dihawasi terus kerojot kayu-kayunya terus berapat akhirnya sempurna mendatangi pulang naon aku. Ujar sidin kapal itu, lalu aku berbuat dan aku terus menyubarang sampai ke sini. Ya jadi terlambat, kalau cari jokong lawas tanya kapal buruk itu ada. Maka lalu ujar Dahri menjawab, ismahu ayyuhal a'yan ma yaqulu imamukum fa sami'tum kalaman akdzaba min hada kaifa tahsulu safinatul maksurah bila amali najjarin wa huwa kidbun mahbun qad tahara bin afdali ulamaikum. Ujar orang Dahri tadi, kamu dengarlah, pembesar-pembesar berataan, pendengar berataan, apa yang dikatakan oleh imam kamu ini, ikutan kamu nih mendengar kalau tadi.
Adakah kamu mendengar perkataan yang lebih dusta daripada ini? Ini mengerangkut banar artinya. Bagaimana terjadi kapal yang hancur terus bisa bagara kadadanang manukangi, maka ya imam kamu itu pendusta semata-mata. Sungguhnya telah nampak kedustaan itu daripada seabdol ulama kamu. Ini orang yang paling pendusta. Kada bisa pangatnya kapal nang buruk itu kalau kada ditukangi dulu anyar, kalau kada di kayu hanya bisa berjalan. Ujarnya si Dahri tadi. Maka lalu Abu Hanifah menjawab, ujar Abu Hanifah, ayyuha kafirul mutlaq idza lam tahsulis safinatu bila sani'in wa najjarin fa kaifa yajuzu ay yahsula alam min ghairi sani'in. Ujar Abu Hanifah, hai kafir mutlak, hai kafir tolen, apabila tidak hasil kapal itu dengan tidak ada yang meulah dan tidak ada tukang kayunya, maka bagaimanakah harus bahwa alam ini didapat daripada kadadanang meulah? Bisa artinya alam ini kalau kadadanang meulah bisa ada sendirinya? Tentu kada bisa. Waktu itu lalu bingung Dahri tadi. Sedangkan kapal nang bolok tadi sudah ada tak kapalnya, kalau kadadanang manukang kan bisa berjalan, ya kan? Apa pulang artinya alam nang besar ini, alam nang semesta ini kalau kadadanang maulah bisa ada. Maka lalu bingung terus situ sini Harun Rasid memerintahkan supaya dipotong leher si Dahri ini. Maka kalau sin potong leher Dahri ini, maka lalu terus dibunuh waktu itu juga. Nah, pada bojong panggal guru. Nah, jadi semuanya alam semesta ini menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan. Kada bisa ada sesuatu kalau kada ada yang menjadikan. Ujar Badawi tadi ya, kada bisa pengada tahi itu kalau kada ada onta itu timbul ada, kalau kada ada ontanya kada bisa ada. Tentu ada yang menjadikan. Ada yang maulah. Jadi alam yang besar ini tentu ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita perolehan? Nah, itu diambil daripada Rasul Tuhan yang mengabarkan bahwasanya alam ini Allah yang menjadikannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Oh, itu dalil Allah lah yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Nah, jadi oleh karena itu ya Tuhan, hendaklah rasakan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadat jangan ke lain, hanya kepada Allah taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi beribadat nawan Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari setitik air mani, yang menjadikan langit dan bumi ini seluruhnya menghujani, memberikan hujan, mengeluarkan hujan, mengeluarkan Allah SWT tumbuh-tumbuhan daripada hujan. Itu sebab hujan, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ada hujanan tumbuh aja juga, cuma sebab hujan Tuhan mengeluarkan dari buah-buahan itu sebagai rezeki untuk kamu. Nah, lalu Tuhan apa? Janganlah kamu jadikan Tuhan itu syarikat, sekutu dalam beribadat. Wah, kamu mengetahui bahwasanya Allah lah yang menjadikan, bukan Dia yang dijadikan. Sambungan ayat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ya, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatkan tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. بعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقها لنا قرابة لنا في ديننا وعن كل مسابقة رب وفقنا وفقنا ما ترتدي قولا وفيلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلات قول ما نظلم وخما كل شرفنا وصنا كل شنا قل رب الرضا من قول لأن ربنا كل جن قبلت لنا رسولنا وغفر رسولنا ومن صدر وصلاة الله إذا أخشى المصطفى من أخذ عنا ووفى كتاب من به لنا شيش ذلك ورسول صلى الله عليه وسلم ورر اللهم اهدنا من وجعلنا ممن يسير في رضاك ولا تولنا ولينسر ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله. Ya Allah.